Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanalidini dari kelas Review Jurnal Internasional. Bentar, ada ininya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada itu, yang penting mencakup semua. Udah ikut kan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanalidini dari kelas Review Jurnal Internasional 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang terdiri dari 6. Yang pertama ini berjudul Student Creative Thinking Process Stage Implementation of Realistic Mathematics Education pada jurnal Elsevier, penulis Johnny Sitorus dan Mas Hayati pada tahun 2016. Teori-teori penting. Menurut perspektif teori Wallace dalam bukunya The Art of Talk, Wallace 1926 mengembangkan model kreativitas 4 tahap, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan kognitif siswa pada setiap tahapan proses berpikir kreatif dengan menerapkan realistic mathematics education berdasarkan teori perspektif. Metodologi, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan salah lagi. Gak usah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanalidini dari kelas Review Jurnal Internasional 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang terdiri dari 6. Untuk artikel pertama berjudul Student Creative Thinking Process Stage Implementation of Realistic Mathematics Education pada jurnal Elsevier, penulis Johnny Sitorus Mas Hayati pada tahun 2016. Teori-teori penting. Menurut perspektif teori Wallace dalam bukunya The Art of Talk, Wallace pada tahun 1926 mengembangkan model kreativitas 4 tahap, yaitu persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan kognitif siswa pada setiap tahapan proses berpikir kreatif dengan menerapkan realistic mathematics education berdasarkan teori perspektif. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan grounded theory yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inisiasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, sintesis dan generasi penelitian dan validasi teori. Ukuran sampel dan populasi pada SD Hikmatul Fadilah di Medan. Teknik analisis data, despite pada tahap awal penelitian, inisiasi penelitian melakukan beberapa persiapan, yaitu penentuan lokasi penelitian, merancang alat pembelajaran, menyiapkan instrumen penelitian, kemudian mengimplementasikan RNA, kemudian peneliti merancang perangkat pembelajaran yang didasarkan pada prinsip dan karakteristik RNA yang terintegrasi dengan kreativitas dalam pendidikan, seperti RPP, buku pedoman untuk guru dan siswa, dan lembar kegiatan siswa. Instrumen penelitian berupa tes berpikir kreatif, pedoman wawancara, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menguji keabsahan data dengan cara memeriksa kredibilitas data, antara lain penyuluhan observasi, triangulasi, dan analisis kasus negatif. Being right, Mars is a cold place, not hot. It's full or iron oxide dice.
giving the planet it already scarce. Kemudian, hasil dan temuan penelitian, proses berpikir kreatif dengan penerapan RNE terjadi dalam 5 tahap, yaitu orientasi, persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Pengetahuan kognitif siswa pada tahap orientasi adalah membaca dan memahami masalah kontekstual dan mencari informasi dari masalah kontekstual. Pada tahap persiapan, siswa melakukan kegiatan seperti mengumpulkan data dan informasi. Pada tahap inkubasi, siswa memperoleh pengetahuan kognitif dengan cara membaca ulang dan tahap persiapan pemahaman. Pada tahap iluminasi, siswa menganalisis sebagian dari ide matematika dan mensintesisnya. Pada tahap verifikasi, siswa memverifikasi solusi matematika. Indikator penelitian. Kreativitas adalah tindakan proses berpikir sadar dan tidak sadar yang mendasari penemuan ilmiah, orisinalitas artistik, dan inspirasi yang memiliki 4 indikator standar, yaitu kelancaran, orisinalitas, fleksibilitas, dan elaborasi menurut Koster 1964, Wallace 1926, Guilford 1967, dan Siswono 2004. Saran dan komentar pembaca, saya dapat mengetahui bagaimana pengetahuan kognitif siswa pada setiap tahapan proses berpikir kreatif dengan menerapkan realistic mathematics education dengan menggunakan pendekatan grounded theory yang terdiri dari 5 tahap, yaitu orientasi, persiapan, inkubasi, dan iluminasi verifikasi. Kesimpulannya, beberapa proses berpikir kreatif pada setiap tahapan memiliki perbedaan pengguna, waktu yang lebih sedikit untuk menyelesaikan masalah matematika dibandingkan dengan proses sebelumnya. Siswa terbiasa mengerjakan pertanyaan terbuka berbasis kreativitas, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan secara substantif sehingga datanya valid. Gap pada penelitian ini tidak ditemukan. Selanjutnya, untuk artikel kedua, berjudul Algebraic Procedures and Creative Thinking pada jurnal Springer, penulis Michael Tabak and Alex Friedlander pada tahun 2017. Teori-teori penting. Menurut Leikin pada tahun 2009, keaslian didasarkan pada tingkat konvensionalitas dan wawasan metode solusi masalah. Fleksibilitas dikaitkan dengan kemampuan untuk mengubah ide dan menghasilkan berbagai metode solusi, dan kelancaran dievaluasi sesuai dengan jumlah metode solusi yang tidak berulang dari masalah yang dihadapi. Leikin pada tahun 2009 mengusulkan mengukur tingkat kreativitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan cara di mana siswa kelas 9 dapat didorong untuk menerapkan pemikiran yang fleksibel dan kreatif dalam konteks tugas yang mengharuskan siswa untuk merancang kuesioner pilihan ganda pada ekspresi aljabar yang setara. Metodologi pada penelitian ini adalah kualitatif yang mendefinisikan kesalahan dan kesalahpahaman, penerapan manipulasi aljabar yang berarti, dan pemikiran divergen. Ukuran sampel dan populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 9 yang belajar di 3 kelas matematika heterogen dari 1 sekolah menengah perkotaan. Teknik analisis data. Skor siswa pada pengetahuan setiap item take a quiz membutuhkan 6 tanggapan. Sesuai dengan 6 pengalih item, respon yang benar terdiri dari identifikasi yang benar dari pengalih sebagai ekuivalen atau tidak sama dengan ekspresi petang dan diberi nilai poin 1. Respon yang salah terdiri dari identifikasi yang salah dan dari pengalihan sebagai ekuivalen atau tidak ekuivalen dengan batang-batang ekspresi dan diberi nilai poin 0. Skor pengetahuan per tes siswa dibangun dengan menjumlahkan poin yang diperoleh dalam sebuah tanggapan pada tes dan memiliki nilai maksimal 36 poin. Kemudian hasil dan temuan penelitian, siswa dapat terlibat dalam jenis tugas non-rutin ini dan menyelesaikan dengan cara yang memuaskan. Data kami menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari siswa yang berpartisipasi memberikan ekspresi yang setara pada tingkat orisinilitas yang rendah, yaitu memperoleh ekspresi yang setara dengan menerapkan penyederhanaan algoritmik langsung dari ekspresi yang diberikan. Indikator penelitian ini digunakan pengetahuan siswa
dan memungkinkan kami untuk mencari kemungkinan hubungan antara tingkat pengetahuan orisinilitas dan kesadaran kesalahan sehubungan dengan ekspresi yang setara. Saran dan komentar pembaca, di sini sudah terlihat jelas hasil yang dicapai oleh peneliti dalam menggunakan kuesioner pilihan ganda atau take a quiz untuk prosedur aljabar. Banyak yang berpartisipasi dalam memberikan ekspresi dengan menerapkan penyederhanaan algoritmik. Kesimpulannya, variabilitas dalam tingkat orisinilitas menurut item yang berbeda, yaitu jenis ekspresi yang berbeda, memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Korelasi antara nilai tes siswa yang pada pengetahuan, orisinilitas, dan kesalahan ditemukan serupa dan pada tingkat sedang. Temuan ini tampaknya menunjukkan bahwa masing-masing dari 3 variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini mungkin terkait dengan 2 variabel lainnya. Gap pada penelitian ini, pada tahap pengumpulan data, harap diperhatikan agar siswa tidak diharuskan untuk menandai contoh ekspresi yang setara, seperti di Make a Quiz teks, agar tidak mengakibatkan beberapa tanggapan mereka yang telah disalahartikan pada tahap analisis data. Kemudian, artikel yang ketiga berjudul Creativity in Autism, an Examination of General and Mathematical Creative Thinking Among Children with Autism Spectrum Disorder and Children with Typical Development, pada jurnal Springer, Journal of Autism and Development Disorders. Penulis Orit Hedzroni, Hila Agada, dan Mark Lakin pada tahun 2019. Teori-teori penting. Konsep umum kreativitas mencakup sebagian besar pemikiran divergen. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa pemikiran kreatif jauh lebih luas dan lebih kompleks daripada pemikiran fleksibel atau divergen menurut Sylvia 2015. Menurut Zabelina dan Robinson pada tahun 2010 mengemukakan bahwa orang kreatif memiliki kontrol kognitif yang fleksibel yang memberi mereka kemampuan untuk mengatur fungsi eksekutif mereka dan beralih dari proses otomatis yang sangat asosiatif ke proses yang diarahkan pada tujuan dan berkelanjutan. Secara umum, fleksibilitas dianggap penting untuk proses kreativitas menurut Vartanian pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua tes kreativitas dengan gagasan bahwa proses berpikir konvergen dan divergen mungkin berbeda antara anak-anak dengan tanpa ASD. Metodologi pada penelitian ini adalah kualitatif dengan tes kreativitas umum atau Pictorial Multiple Solution atau PMS, dan tes kreativitas matematik atau Creating Equal Number. Ukuran sampel dan populasi yang digunakan adalah semua anak dipilih dari sekolah dasar berbahasa Ibrani tanpa kesulitan pendengaran atau penglihatan. Teknik analisis data. Analisis varian satu arah dilakukan untuk membandingkan variabel demografis dalam dua kelompok peserta serta kinerja pada dua tes kreatif dan tes kognitif. Perbedaan variabel gender di antara kelompok diperiksa dengan menggunakan uji Chi kuadrat. Analisis korelasi person digunakan untuk menilai kemungkinan keterkaitan antara ukuran tes kreativitas PMS dan CAN, serta antara variabel kreativitas dan ukuran kemampuan kognitif termasuk IQ nonverbal. Hasil dan temuan penelitian hasilnya menunjukkan korelasi yang signifikan antara ukuran kreativitas yang menunjukkan bahwa tugas PMS dan CEN mewakili keterampilan yang berbeda, atau mungkin domain kreativitas yang berbeda. Temuan menunjukkan bahwa kreativitas dapat ditemukan di antara individu dengan ASD. Indikator penelitian yang digunakan adalah berpikir kreatif, yaitu kelancaran, fleksibilitas, orisinilitas, dan kreativitas menurut Lakin 2009. Saran dan komentar pembaca, jurnal ini dapat meneliti dalam berpikir kreatif siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti spektrum autisme dan perkembangan khasnya. Kesimpulannya, pada 4 ukuran spesifik kreativitas, yaitu kefasihan, fleksibilitas, keaslian, dan perluasan, terdapat korelasi yang signifikan. Korelasi antara komponen kreativitas yang berbeda tampaknya dijelaskan oleh logika proses kreatif itu sendiri. Gap pada penelitian ini adalah
untuk bisa mengeksplorasi lebih lanjut jenis pemikiran kreatif di berbagai usia untuk menyelidiki peran usia pada pemikiran kreatif yang berbeda dan konvergen. Untuk artikel yang keempat, berjudul The Effectiveness of Encouragement Test Instrument Designed to Measure Student Creative Thinking Skill and Problem Solving. Pada jurnal Elsevier, penulis Taufik Hidayat, Endang Susilaningsih, dan Cepi Kurniawan pada tahun 2018. Teori-teori penting. Menurut Munandar, pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa proses berpikir kreatif melibatkan kefasihan, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Keterampilan ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan siswa. Penelitian Christie dan Aini pada tahun 2012 melaporkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kreativitas dan efikasi diri. Self-efisiensi diartikan sebagai keyakinan seseorang untuk menunjukkan tindakan baru yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu untuk mencapai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrumen tes pengayaan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah yang mencapai kriteria valid dan reliable. Metodologi ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan berdasarkan lembar validitas instrumen penelitian. Ukuran sampel dari populasi pada siswa SMK Raja Permaisuri Bainun, Ipoh di Malaysia. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan slip validitas, instrumen tes investigasi, dan lembar angket respon untuk siswa dan guru. Validitas butir soal yang digunakan adalah validitas isi ditinjau dari instrumen penilaian, materi, dan kesesuaian antara butir soal dan indikator. Lembar angket respon siswa dan guru digunakan untuk mengukur kepraktisan instrumen tes, efektivitas instrumen, ukur berdasarkan pemikiran kreatif, dan analisis keterampilan pemecahan masalah. Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen tes pengayaan dan angket respon siswa dinilai reliable pada setiap uji coba tahap pengembangan. Instrumen tes pengayaan dinyatakan efektif untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Indikator penelitian yaitu berpikir kreatif, kefasihan, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Saran dan komentar, menurut saya jurnal atau artikel ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dalam merancang instrumen tes pengayaan untuk mengukur kreativitas siswa. Kesimpulannya, dalam validasi instrumen tes atau tes pengayaan angket respon siswa dan guru, dinyatakan valid oleh ahli instrumen dan sangat valid oleh ahli isi dan ahli keterampilan berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Gap pada penelitian ini tidak ditemukan. Selanjutnya ada artikel yang kelima berjudul Exploring the Relationship of Creative Thinking to Reading and Writing pada jurnal Elsevier, penulis Amber Ying Wong pada tahun 2012. Teori-teori penting. Definisi penelitian Courage pada tahun 1965, 1966, dan 1988 berpikir kreatif adalah kemampuan untuk merasakan masalah, menebak, menghasilkan ide baru, dan mengkomunikasikan hasil. Dengan pandangan kreativitas ini, Courage pada tahun 1988 dan 2000, dan juga Taylor and Sachs pada tahun 1981 telah menyarankan bahwa potensi kreatif adalah di antara semua orang dan dapat ditingkatkan melalui pembelajaran. Tujuan penelitian untuk memahami apakah praktik membaca atau menulis pribadi terkait dengan kinerja kreatif pribadi, metodologinya pada kualitatif dalam kegiatan membaca dan menulis terstruktur di kelas mendorong siswa untuk menghasilkan ide dan proyek kreatif. Ukuran sampel dan populasi pada mahasiswa di Universitas Taiwan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuesioner dan tes kreativitas dengan abbreviated Tourette Test for Adults. Ini adalah versi singkat dari Tourette Test of Creative Thinking
Tes digunakan dalam penelitian ini adalah karena validitas dan sifat pemecahan masalah, analisis kegiatan di Abbreviated Test of Adults menunjukkan pengaruh peserta originalitas, elaborasi, fleksibilitas, dan indeks kreatif. Hasil dari tes Abbreviated Test for Adults memberikan indeks kreativitas, gabungan dari indikator kreatif ditambah 4 subskor. Yang pertama, fasih, originalitas, elaborasi, dan fleksibilitas. Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca atau menulis menunjukkan hasil yang lebih baik secara signifikan dalam tes kreativitas. Indikator penelitian yang digunakan adalah berpikir kreatif, yaitu kefasihan, originalitas, elaborasi, dan fleksibilitas. Saran dan komentar dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara kreativitas dan sikap terhadap membaca dan menulis, hubungan antara kreativitas dan jam yang dihabiskan untuk kegiatan membaca dan menulis yang berbeda, hubungan antara kreativitas dan jam yang dihabiskan untuk membaca dan menulis secara umum. Kesimpulannya, perbedaan paling mencolok dalam kinerja kreatif di antara 4 kelompok departemen adalah kemampuan elaborasi, originalitas, dan fleksibilitas tampaknya kurang dibedakan di antara 4 kelompok. Temuan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan membaca dan menulis memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan kemampuan elaborasi. Gap pada penelitian ini adalah mengeksplorasi kemungkinan yang dimana responden tes perlu menuliskan kalimat untuk mengekspresikan ide atau kemampuan linguistik dalam aktivitas verbal dan menulis judul yang menggambarkan kemampuan linguistik setiap gambar dalam aktivitas figural. Artikel ke-6 berjudul The Degree to Which Teacher Practicing Teaching in Sobak University College by Using Creative thinking skills as perceived by students pada jurnal Taylor and Francis, penulis Harun Muhammad Tawarah pada tahun 2017. Teori-teori penting menurut Wilson pada tahun 2002, berpikir kreatif adalah proses ketanggapan seseorang terhadap suatu masalah secara verbal dan kinetik untuk menyadari, memahami, dan menerima banyak masalah serta keterampilannya adalah proses mental yang menggunakan prosedur analisis, perencanaan, evaluasi, kesimpulan, identifikasi, asumsi, dan pengujian mencapai solusi kemudian membuat keputusan yang tepat. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana guru di Sobak University College mempraktikkan pengajaran dengan menggunakan keterampilan berpikir kreatif yang dipersepsikan oleh siswa, selain untuk mengetahui dampak jenis kelamin, siswa, dan tingkat penilaian mereka terhadap guru mereka. Metodologi ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan kuesioner yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. Ukuran sampel dan populasi seluruh mahasiswa di Sobak College atau Balka University dalam program sarjana di semua disiplin ilmu untuk tahun ajaran 2015-2016 yang berjumlah 386 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah sampel penelitian dipilih dengan stratified random sampling. Peneliti menyiapkan kuesioner studi pada tingkat guru Sobak University College dalam menggunakan keterampilan berpikir kreatif yang dipersepsikan oleh siswa. Koefisien reliabilitas dihitung menggunakan Cronbach alpha untuk setiap area kuesioner. Setelah mengumpulkan dan mengekstraksi data, diolah menggunakan mean aritmatika dan deviasi standar. Hasil dan temuan peneliti menunjukkan bahwa penilaian siswa untuk ketiga keterampilan tersebut secara terpisah dan untuk semua keterampilan secara kolektif adalah sedang. Indikator penelitiannya adalah berpikir kreatif, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan originalitas. Saran dan komentar, terlihat jelas bahwasanya dalam indikator berpikir kreatif dapat diuji untuk mengetahui apakah penilaian siswa secara terpisah dan kolektif memasuki kriteria sedang. Kesimpulannya,
Telah diketahui bahwa hasil dari setiap skill berada di level menengah, dan hasil keseluruhan berada di level menengah juga. Studi ini juga menunjukkan tidak ada jenis kelamin siswa atau tingkat dampak dan tidak ada perbedaan antara sampel penelitian. Gap pada penelitian ini adalah melakukan studi lanjutan untuk mengejar program pendidikan secara berkaitan ini tidak ditemukan. Sekian presentasi hasil artikel review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.